dzakara li ba'dul ikhwan annahu yukrahu lana an natluwal wirda hina tulu syamsi wa ghurubiha kana filati hal dzalika sahih am la. Sebagian ikhwan telah mengatakan kepadaku, kata Syekh Ahmad Al-Jalawi bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdullah An-Nazifi. Sebagian ikhwan mengatakan kepadaku, menyebutkan kepadaku bahwasanya makruh bagi kita untuk membaca wirid lazimah ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari seperti sholat sunnah. Kan tidak boleh sholat sunnah ketika terbit matahari habis subuh, sebelum naik matahari satu tombak masuk waktu isya, itu tidak boleh sholat sunnah, tidak boleh sholat apapun, tidak boleh. Begitu juga ketika matahari mau terbenam, itu tidak boleh, habis asar tidak boleh melakukan sholat sunnah habis asar. Nah, apakah wirid juga seperti itu? Kan wirid wajib. Apakah juga ada larangan membaca wirid ketika terbenam matahari dan ketika terbit matahari? Apakah itu benar atau tidak? Maka jawabannya wa amma ma dzakarahu ba'dul ikhwan fa min tasawwulati syaitan. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian ikhwan kepadamu itu termasuk tipu daya setan. Wirid itu tidak ada larangannya, mau ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari ya boleh baca. Tidak seperti salat sunnah, itu termasuk tipu daya setan supaya kamu tidak berzikir, supaya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Watlu wirdaka qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Baca wiridmu sebelum terbit matahari ataupun sebelum terbenam matahari, tidak apa-apa, boleh dibaca. Beliau kemudian menyebutkan firman Allah SWT surat An-Najm ayat 29, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah kamu dari orang yang berpaling untuk berzikir kepada kami, orang yang tidak mau berzikir kepada kami, maka jauhi orang itu, berpaling kamu. Walam yurid illa, dan orang yang tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia, yang orang yang senantiasa sibuk dengan dunia, tidak mau berzikir kepada Allah SWT, maka berpaling dari orang itu, jangan dekat-dekat. Dan dalam firman lain Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi tidak semua orang yang ada di dunia ini kita turuti. Jangan kita turuti semua orang yang ada di dunia ini. Ketika apa ucapannya itu tidak sesuai, ya maka jangan dituruti. Maka kita harus berpegang pada kitab dan sunnah, kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani, kepada para ulama. Jangan mendengarkan omongan orang. Makanya Syekh Ahmad Tijani mengatakan ucapan yang tidak bersandar dengan kitab dan sunnah maka tinggalkan. Walaupun itu ucapan seorang ulama, seorang kiai, tapi kalau tidak bersandar dengan kitab dan sunnah, tinggalkan. Itu yang diajarkan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani. Seperti tadi orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berzikir ketika tulu, ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, itu ucapan-ucapan termasuk dari tipu daya setan, kata beliau. Jadi tidak ada larangan dalam berzikir, boleh kapan saja. Zikir itu dianjurkan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apapun kita dianjurkan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana masbukan. Kemudian pertanyaan ke-15, man kana masbukan fil wazifah wa wajadal ikhwan fil fatih aw ghairiha hal yaqra' ma'al ikhwan hatta yaqulu salatan tu'alquna biha iya wa yaqdi ma fatahu aw tata'allaq jawhatul kamal bi innallaha malaikatahu. Barang siapa menjadi makmum masbuk ketika zikir wazifah, datangnya agak terlambat, lalu dia menemukan para ikhwan sedang membaca salawat fatih, otomatis kan dia tertinggal. Ataupun selain salat fatih sedang membaca la ilaha illallah umpamanya, apakah dia langsung membaca bersama ikhwan zikir sampai para ikhwan membaca salatan tu'arifuna biha, salawat jatuh kamal yang terakhir?
Nah, lalu setelah itu dia langsung mengqadha yang tertinggal tadi, ataukah sholawat Jawharatul Kamal itu bergantung dengan ucapan innallaha wa malaikatahu. Jadi atau dia menunggu sampai selesainya para ikhwan membaca innallaha wa malaikatahu sampai terakhir. Jadi apakah ada hubungannya sholat Jawharatul Kamal dengan innallah? Kalau terlambat tadi, kan orang masbukan sama seperti sholat itu. Ketika terlambat satu rakaat maka nambah satu rakaat. Jadi ketika ada ikhwan masuk wazifah masbuk, orang sudah baca istighfar, masuk dapat surah Fatih, maka ketika selesai ikhwan selesai baca, dia harus menambah lagi, menambah istighfar yang belum dibaca 30 kali tadi, karena dia masbuk. Nah, masalahnya ditanyakan ini, kapan dia membaca yang tertinggal itu? Apakah setelah imam dan para ikhwan selesai membaca sholawat Jawharatul Kamal, yaitu sholatan tu'arifuna biha, dia langsung menambal yang sudah tertinggal, atau menunggu sampai selesai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baru dia menyusul. Nah, jawabannya al-masbuk bi syai'in minal wazifah yadkhul ma'al ikhwan haitsu ma wajadahum. Fa idza kammaluha bi arkaniha wa hiya al-istighfar, salatul fatih wal hilal wal jawhara. Makmum masbuk. Nah, masbuk yang tertinggal sedikit dari zikir wazifah, entah itu istighfar yang tertinggal ataupun beberapa biji surat Fatih tertinggal, maka dia masuk langsung bersama ikhwan berzikir apa yang dia temukan bersama ikhwan. Niat, cukup niat saja, niat kemudian langsung ikuti. Nah, sebagian masyayikh mengatakan niat, setelah niat baca Fatihah dulu, baca Fatihah, tapi kemudian langsung baca apa yang sedang dibaca oleh para ikhwan. Ada juga mengatakan cukup niat saja, niat langsung, nggak usah baca Fatihah lagi, karena sudah masbuk itu sudah lewat Fatihahnya. Nah, cukup niat saja langsung ikut bacaan para ikhwan. Nanti setelah selesai maka baru mengqadha, menambah. Jadi apabila para ikhwan, para jamaah sudah menyelesaikan rukun-rukun wazifah yang 4, istighfar, salat Fatih, hailalah 100 kali dan salat Jawharatul Kamal, maka dia boleh untuk menambal yang tertinggal tadi. Wa amma innallaha wa malaikatahu ila akhir falaysat minal. Adapun lafaz innallaha wa malaikatahu itu bukan dari rukun wazifah. Kalau tidak dibaca pun tidak apa-apa, karena bukan rukun wazifah. Jadi tidak harus menunggu. Yang masbuk tadi tidak harus menunggu imam selesai membaca innallaha wa malaikatahu, enggak. Seandainya dia langsung habis sholat Jawharatul Kamal langsung menambal kekurangan tadi, istighfar 30 kali beserta beberapa biji surah Fatih, boleh. Karena innallaha itu hanya maqasid namanya. Maqasid boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Wa inna ma hiya min maqasid. Dia innallaha malaikatahu itu hanya bagian dari maqasid wazifah. Wa alaihi fa idza qada fatahu. Jadi kalau sudah selesai dia, fa idza qada ma fatahu falyaqul innallah. Karena kalau dia sudah mengqadha tadi, menambal yang sudah terlewat, baru dia sendiri baca innallaha wa malaikatahu. Wa hadza huwal awfaq bil qiyas. Ini yang lebih sesuai dengan kiasan tadi. Wa bil qawaid, dan sesuai dengan kaidah. Wa in akhara ma fatahu wa qara bi maqasidiha mal ikhwan summa qadha ma ali fala ba'sa wa huwal awfaq wal ashal bil ikhwan. Nah, jika umpamanya dia sampai rampung jamaah, sampai innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi terus sampai akhir, kemudian setelah itu baru dia mengqadha, menambal yang terlewat, itu juga tidak apa-apa, boleh saja, Nah, boleh saja, dan itu juga lebih sesuai dengan lebih mudah juga bagi para ikhwan. Wal khatbu sahlun wa saha in qaddama wa akhara. Jadi masalahnya mudah, tidak usah dipersulit. Boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Yang penting rukunnya sudah selesai semua, sampai selesai Jawharatul Kamal. Nah, kemudian boleh untuk menambal yang kurang tadi. Boleh diakhirkan juga setelah selesai semua, bahkan selesai ikut doa juga, umpamanya selesai doa baru nambal, itu tidak masalah. Tidak masalah.
Nah, jadi wasi' masalahnya luas. Nah, boleh langsung setelah sholat Jatuh Kamal boleh langsung diqadha, boleh juga menunggu sampai semuanya selesai baru dia mengqadha sendiri.